Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Pertama kali mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah masih berikan bermacam-macam nikmat kepada kita. Di antaranya nikmat sehat, nikmat iman, nikmat umur, nikmat kesempatan, banyak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan nikmat-nikmat itu kita bisa datang ke masjid yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan ibadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam mari kita doakan kepada Allah, semoga disampaikan salawat dan salam kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibu-ibu, bapak, pada malam ini kita membaca sifat dan budi peganti Rasulullah di dalam buku Sirah Nabawiyah. Ya, sifat dan budi peganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, bapak, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai keistimewaan dan kesempurnaan fisik serta kesempurnaan atau keluhuran akhlak dan budi pegantinya yang sulit untuk digambarkan. Untuk itu mana akhlaknya, budi pegantinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai pengaruhnya adalah hati manusia penuh dengan rasa hormat kepadanya. Jadi seluruh manusia penuh dengan rasa hormat kepadanya, kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabatnya mati-matian untuk mengerumuninya dan mengagungkannya. Dunia tidak mengenal orang sesempurna beliau. Tidak ada orang yang paling sempurna ada, paling ganteng selain dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang hidup bergaul dengan beliau sangat mencintainya sampai pada batas hayam atau tergila-gila. Ba karancaknya Nabi kita tu kalau bergaul kinyo, kalau nak pasopo kinyo pontua orang tergilo-gilo. Aja itu rindunya untuk bertemu dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak peduli walaupun leher mereka harus putus dan kuku mereka copot di dalam membela beliau. Aja itu sahabat-sahabat walaupun lehernya putus ataupun kuku mereka copot di dalam membela Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu cintanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahabat-sahabat. Mereka mencintainya karena kesempurnaannya yang menjadi idaman yang tidak pernah dikaruniakan kepada seorang pun selain beliau. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secara ringkas akan kami bawakan riwayat-riwayat di dalam buku ini menjelaskan keindahan dan kesempurnaan beliau sesuai dengan keterbatasan pengetahuan kami. Ini menurut pengarang dalam buku risalah ini. Yang pertama
dijelaskan keindahan fisik Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aya apa bentuk fisiknya. Ummu Ma'bad Al-Khuzaiyah berkata tentang diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia menjelaskan bentuk fisik beliau ya kepada suaminya. Ini Ummu Ma'bad adalah seorang perempuan, dia menjelaskan fisik Rasulullah kepada suaminya ketika beliau melewati kemahnya pada saat hijrah. Beliau terlihat sangat tampan, berwajah cerah, bagus bentuk fisiknya, badannya ramping, kepalanya tegak dan tampan. Untuk itulah Nabi kece Ummu Ma'bad kepada suaminya. Kedua matanya lebar dan hitam, bulu matanya lentik, suaranya agak parau, lehernya jenjang, matanya tajam dan gelap. Kedua alisnya bak bulan sabit dan bersambung, rambutnya sangat hitam. Kan dia coba naik kue. Kalau orang aja itu gini, mungkin namanya awaknya jatuh cinta gini lah. Apabila diam maka terpancar darinya kewibawaan. Kalau ini diam Nabi tadi untuk sajonya tampak atau terpancar dari dirinya kewibawaan. Apabila dia berbicara terlihat akrab. Dari kejauhan beliau adalah orang yang paling tampan dan paling elok. Nampak dari jauh Nabi paling tampan dan lebih elok. Kalau dari doke beliau adalah orang yang paling bagus dan paling manis. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkataan yang lembut bagaikan mutiara yang tertata rapi. Postur badannya sedang, mata yang memandangnya tidak akan mencibir karena posturnya yang pendek dan tidak pula mencelanya. Jadi tidak ada indah tinggi, indah pendek gitu, sederhana, elok. Karena posturnya tubuh Nabi sederhana. Beliau bagaikan dahan di antara dua dahan, paling tampak di antara tiga orang. Nah, kalau ada orang bertiga, ini nampak dulu. Dan paling tinggi kedudukannya. Beliau memiliki teman-teman yang selalu mengelilinginya. Kalau sahabat-sahabatnya selalu mengelilinginya, ya. Nabi tetap di tengah, ya. Apabila beliau berbicara, mereka mendengarkan perkataannya. Apabila memerintahkan sesuatu, mereka bergegas untuk melaksanakannya. Beliau adalah sosok yang ditaati dan disegani, tidak pernah bermuka masam dan tidak pernah mencela seseorang. Itulah sifat Nabi. Ya, waktu itu mana Nabi kita ibu, bapak-bapak, tidak pernahnya mencela seseorang. Ali bin Abi Thalib berkata, menjelaskan tentang pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi Ali bin Abi Thalib, perawakan beliau sedang, tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu pendek. Berbadan lebar, rambutnya ikal, tidak keriting dan tidak lurus. Tidak keriting bona, tidak pula lurus bona. Jadi ikal. Badannya tidak kurus dan tidak pula gemuk. Jadi sederhana. Kini kan banyak orang nenggok bona ada. Ada orang tinggi bona, ada orang kurus bona. Wajahnya bulat, kulitnya putih bersih. Kedua matanya lebar, tajam dan hitam. Bulu matanya lentik, tulang persendiannya besar. Punggungnya kekar, bulu dadanya lembut dan halus. Itulah Nabi.
Jari jemari tangan dan kakinya keras. Apabila berjalan seakan-akan berjalan di jalan yang landai atau menurun. Apabila menoleh, seluruh badannya juga menoleh. Jadi Nabi gitu kalau nyemadok kesuo langsung je badannya bergerak. Kalau nyemadok ke kida, jo langsung badannya bergerak. Di punggungnya ada tanda kenabian, itulah khatamun nubuwah. Di punggungnya ada tanda kenabian dan beliau adalah penutup para nabi. Itu namanya khatamun nubuwah. Ada stempel nabi yang terakhir di punggungnya antara belikatnya, belikat kanan dengan belikat kiri. Beliau adalah orang yang paling bagus telapak tangannya, paling kekar dadanya, paling jujur perkataannya, paling menepati janji, paling lembut jiwanya, paling mulia pergaulannya. Siapa saja yang secara tiba-tiba memandangnya, niscaya akan merasa kagum padanya. Dan siapa saja yang benar-benar bergaul dengannya, pasti akan mencintainya. Yaitu Nabi gitu. Siapa bergaul nyo langsung pasti mencintainya. Kemudian Ali berkata, aku sama sekali belum pernah melihat ada orang seperti beliau sebelum atau sesudahnya. Tak ada pernah ada Ali bin Talib Joko menengok sebelum Nabi dan sesudahnya, dan buat sama bentuknya sama segala macamnya dengan Nabi dan doro kecuali. Ada dalam sebuah riwayat pergelangan tangannya besar, bulu dadanya panjang. Apabila berjalan, badan beliau tegak ke depan seakan-akan turun dari tempat yang tinggi. Yaitu perjalanan Nabi. Sehingga sahabat-sahabat tu mencontoh jo jalan-jalannya bagai dicontoh oleh sahabat. Tidak saja amal-amal yang dilakukannya, tetapi jo jalan-jalannya dicontohnya di sahabat. Untuk itu bona Nabi Muhammad SAW dijadikan uswatun hasanah untuk sahabat-sahabat. Jabir bin Samurah berkata, Jabir bin Samurah, mulut beliau lebar, kelopak matanya panjang, dan kedua tungkainya tidak banyak dagingnya. Jadi tungkai itu boti ya. Berarti tidak gopok mana botinya. Sarelo. Keja Abu Atufel, kulitnya putih, mukanya manis, dan perawakannya sedang. Kira-kira kok botamu aja mungkin ajak itu lu, anda ajak sahabat lu. Bila mendengarnya langsung cinta dan sayang kepadanya. Itu mana makanya kita tampaknya disuruh banyak berselawat ke beliau agar kita nanti bertemu dengan beliau di dalam surga Firdaus. Kan ada Nabi ngecen, orang yang paling doke nanti dengan Nabi SAW adalah orang yang banyak berselawat kepada beliau. Jadi kalau dokei Nabi berarti kita masuk dalam surga Firdaus. Ya. Ada dikecekkan disampaikan de buya kita Haji Dia Putra, sekurangnya wak salawat jago 10 ada pagi-pagi, 10 petang-petang. Tanda awak bernabi, mengakui bahwa Nabi Muhammad itu adalah uswatun hasanah,
Kira-kira dakwah barangkali awak salawat ibu kau tu sembahyang saja. Anas bin Malik berkata, kedua telapak tangannya lapang, kulit beliau putih kemerah-merahan, tidak terlalu putih seperti kapur dan tidak pula coklat. Dan uban pada rambut kepala dan jenggotnya kurang dari 20 helai. Jadi Nabi kita ada beruban di kepalanya dan di janggutnya. Jumlahnya tidak lebih daripada 20 helai. Jambangnya sedikit beruban. Dalam sebuah riwayat disebutkan rambut kepalanya sedikit beruban. Nah, jadi jumlahnya cukup kan kurang 20. Kece Juhaifah, Abu Juhaifah, saya melihat uban pada rambut di bawah bibirnya, berarti janggut. Abdullah bin Bus berkata di bawah bibirnya ada berapa helai rambut yang beruban. Nah kan sama itu. Banyak sahabat-sahabat menyaksikan bahwa janggut Nabi kita Muhammad SAW ada uban, tapi jumlahkan uban di kepalanya dan janggut itu kurang dari 20 helai. Kata Al-Bara berkata, Nabi berdada lebar, rambutnya panjang hingga kuping telinga. Di rambut Nabi sampai ke kuping telinga. Aku melihatnya memakai baju merah, kece Al-Bara. Dan aku belum pernah melihat sesuatu pun yang lebih bagus daripada Nabi. Belum pernah oleh Al-Bara aja kok menengok orang nan bontuk Nabi. Yang lain yang kelebihan bagus dan ganteng dari Nabi sama sendak dulu kece Al-Bara. Dahulu Rasulullah SAW suka mengurai rambutnya. Mengurai artinya disike bolah do, di tengah bolah. Karena beliau suka untuk mengikuti ahli kitab. Tapi setelah itu beliau mengurai artinya dihitung ukur ya, mengurai. Tapi setelah itu beliau membelahnya, anda dapat itu mulai dibolahnya lagi di tengah. Kata Al-Bara, beliau adalah orang yang paling elok wajahnya dan paling indah fisiknya. Kemudian ditanya orang Al-Bara, apakah wajah Nabi seputih pedang? Seputih pedang wajah Nabi. Dijawab oleh Al-Bara, tidak, akan tetapi seperti bulan. Tidak sama je putih pedang, tapi sama je putih bulan. Dalam satu riwayat dikecilkan wajah Nabi Muhammad SAW itu bundar, agak bulik. Jadi banyak pendapat sahabat disampaikan dalam buku ibu, jika aku melihatnya kece Arbai binti Muawiz, jika aku melihat Nabi seakan-akan aku melihat matahari yang sedang terbit. Kalau matahari terbit kan tak sakit mataharinya orang. Tapi kalau matahari lah di tengah langit, ia terbit dia matahari. Tapi kalau matahari terbit, sejuk kira-kira menengoknya. Waktu itulah Nabi kece Arbai. Balo kece Jabir bin Samurah, aku melihat Rasulullah SAW pada satu malam yang cerah. Aku memandang beliau, kemudian memandang bulan. Beliau memakai baju merah
ternyata beliau lebih indah daripada bulan. Lebih indah daripada bulan. Bulan adalah Nabi Muhammad pakai baju merah. Bah kecik Jabir tadi lebih indah Nabi dibandingkan dengan sang bulan. Kecik Abu Hurairah, aku tidak pernah melihat sesuatu yang lebih indah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan matahari beredar di wajahnya. Jadi matahari putih ya. Dan aku tidak pernah melihat seorang pun yang lebih cepat jalannya daripada Rasulullah. Jadi jalan Nabi itu cepet. Indah terkojar-kojar sama berjalannya sahabat. Tapi dahulu ya Nabi, seakan-akan dunia ini dilipat untuknya. Kami telah berusaha dengan sesungguh untuk mengejarnya, akan tapi ia meninggalkan kami, kecil sahabat. Untuk itu Nabi berjalan. Kecil Ka'ab bin Malik, apabila beliau gembira, apabila Nabi tadi gembira, kecil Ka'ab bin Malik wajahnya bercahaya sehingga terlihat seperti potongan bulan. Jadi kalau Nabi kita sedang gembira, maka kelihatan wajahnya bercahaya sehingga terlihat seperti potongan bulan. Itu kecil Ka'ab bin Malik. Ada pada satu kali Rasulullah SAW berkeringat di sisi Aisyah. Aisyah ini siapa ibu? Istri Rasulullah. Tabi puluh Nabi Doki Aisyah, sehingga wajahnya mengkilap. Wajah Nabi mengkilap. Maka Aisyah pun menyenandungkan syair Abu Kabir Al-Ghazali. Menengok wajahnya Nabi kilik juga, maka tabilah de Aisyah juga syair godang hatinya. Keciknya dalam syairnya, jika aku melihat keringat yang ada di wajahnya, ia bersinar bagaikan kilat yang melintas. Itu nanti nyanyikan deh Aisyah. Tetapi Abu Bakar melihat Nabi yang sedang mukanya berkeringat itu, lelaki jujur, lagi pilihan mengajak kepada kebaikan, bagaikan sinar bulan purnama yang dibuntuti kegelapan malam. Itu syair Abu Bakar kalau menengok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar pernah juga melantunkan syair karya Zuhair bin Abi Salman yang berisi pujian terhadap Harim bin Sinan. Kalau kecil syair Umar, jikalau engkau bukan seorang manusia, niscaya engkaulah yang bersinar pada malam purnama. Lalu Umar berkata, seperti itulah Rasulullah. Untuk itu benar Rasulullah. Kecil Umar sahabat Nabi yang keberas. Umar tuh yang kedua ya. Tetapi apabila Nabi kita sallallahu alaihi wasallam marah, adalah marahan apa? Mukanya memerah, seakan-akan di pipinya ada biji buah delima. Biji buah delima kan agak merah. Nah, untuk itu di pipi Nabi. Ba'alo kecil Jabir bin Samurah, kedua betisnya indah serasi, tak godang sebelah, samo serasi, dan beliau tidak pernah tertawa kecuali hanya tersenyum.
Tak sama jawab dia. Awak kan tertawa, awak terbahak-bahak. Nabi lain benar hanya terbahak-bahak. Tak. Menganya Nabi hanya tersenyum. Apabila aku melihatnya, aku akan berkata, matanya bercelak, padahal beliau tidak memakai celak. Di nampak tak Jabir, matanya seakan-akan bercelak, bercolak, padahal beliau tidak memakai colak. Giginya jahat pula. Ibnu Abbas mengecehkan gigi depan Nabi agak renggang. Jadi gigi depannya itu agak jarang. Apabila berbicara seakan-akan ada sinar yang terpancar dari sela-sela giginya. Bila Nabi awak mengeceh, bagi Ibnu Abbas, seakan-akan ada sinar yang terpancar dari sela-sela giginya. Tu senang wak nengok Nabi mengeceh nak. Adapun lehernya itu mengeceh Ibnu Abbas tadi. Adapun lehernya bagaikan leher boneka seputih perak. Bulu matanya lentik, jenggotnya lebat, dahinya lebar, alisnya melengkung, rapi dan bersambung. Hidungnya mancung, pipinya halus. Dari bagian atas dada hingga pusarnya menjulur bulu halus seperti sebuah batang. Tapi bulu tadi tidak tumbuh pada perut dan dadanya selain bulu halus tersebut. Tidak ada nan kase, tapi bulu halus. Di sadonya Nabi tadi diceritakan di sahabat-sahabat. Tidak ada nan buruk rancak sadonya. Kedua lengan dan bahunya berbulu. Perut dan dadanya rata. Perut je dadonya rata, tidak kunci perut orang. Kalau orang kini kan banyak kunci perut. Tapi kalau Nabi, perut dan dadanya sama rata. Dadanya lebar dan indah, lengannya panjang, telapak tangannya lebar, kedua betis dan kedua tangannya lurus. Lekukan bahagian tengah dari telapak kakinya sangat dalam. Jadi tapak olinya dalam. Jari-jari kakinya panjang. Apabila berjalan, beliau melangkah dengan pasti. Langkah kakinya panjang dan melangkah dengan penuh rendah hati. Dawa kadang-kadang kan kadang-kadang agak menyombong mentua. Tapi kalau Nabi tidak ada cacatnya tidak. Baru kecil Anas, aku belum pernah menyentuh kain sutra sehalus telapak tangan Nabi. Tanpa sutra tadi halus ibu ya. Ya halus bapak. Kecil Anas dibandingkan kain sutra yang halus itu dengan telapak tangan Nabi, yang halus kecil Anas lebih halus dari tangan Nabi, tapak tangan Nabi kece Anas. Dan aku sama sekali belum pernah mencium aroma atau wewangian. Dan dalam riwayat lain, aku belum pernah mencium parfum anbar, kasturi ataupun yang lainnya seharum aroma atau wangi Rasulullah SAW. Nabi tidak pakai parfum tapi baunya, wanginya lebih dari parfum. Kecil Abu Juhaifah
Aku pernah menggapai tangannya, tangan Rasulullah. Kemudian aku letakkan pada wajahku. Kece Abu Juhaifah. Ternyata tangan Nabi lebih sejuk daripada embun. Dipegang aja tangan Nabi di Juhaifah, di Abu Juhaifah. Tentu diletaknya ke tangannya. Bahara tangan Nabi nya lebih bagaikan embun, dan aromanya, baunya lebih wangi daripada aroma kasturi. Begitulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ibu-ibu bapak, ba'apuluh kesempurnaan jiwanya dan kemuliaan akhlak Nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diistimewakan dengan kepasihan lisannya. Inyo mengecek joleh, fasih. Ajak membaca Quran, kau baca Fatihah tu joleh bacaannya. Dawa kehendak kalau Nabi fasihnya mengecek kehendaknya baca kehendak bona membaca Al-Quran, joleh keceknya. Keindahan retorikanya, indah retorikanya. Hal itulah merupakan letak keutamaan Nabi. Dawa kadang-kadang kan sembarang kecewanya, kadang-kadang dia kecewa sakit hati orang. Kalau Nabi tidak modal itu. Dan sesuatu yang telah dikenal, hal itu merupakan letak keutamaan Nabi. Dan sesuatu yang telah dikenal, berperangai luwes, jelas lafadznya, ringkas bicaranya, benar maknanya, tanpa dibuat-buat. Untuk itu Nabi mengecek, joleh keceknya, ringkas bicaranya, benar maknanya, tanpa dibuat-buat. Nabi mengecek mempunyai mutiara-mutiara hikmah yang indah dan menguasai bahasa orang-orang Arab. Nabi berdialog dan berbicara kepada setiap kabilah sesuai dengan logatnya. Jadi satu bahasa Arab itu, ya daerah-daerah lain kan berbagai. Semendawa pano Jepang je muka sama lain intonasi kecil tak, atau taih semelonggang dan sebagainya. Nabi bisa menguasai itu. Di mana berado, di bawahnya bahasa itu. Kau nyo di tim-tim di bawah lo setim-tim tak ya. Awan itulah kelebihan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi penyantun, sabar, pemaaf di saat mampu membalas. Inya mampu untuk membalih, tapi tidak dibalihnya untuk inya pemaaf. Dan sabar pada saat tertimpa musibah merupakan sifat-sifat yang ditanamkan Allah kepadanya. Setiap orang yang penyantun pasti mempunyai kesalahan dan kekeliruan, berbeda dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau setiap orang yang penyantun pasti mempunyai kesalahan. Kalau orang biasa aja awak kok penyantun loh, tapi ada ya pasti mempunyai kesalahan dan kekeliruan. Kalau Nabi tidak. Semakin banyak gangguan yang dihadapi oleh Nabi, semakin bertambah kesabaran beliau. Dan tidak ada kesalahan orang bodoh yang tertuju padanya kecuali menambah kemurahan hati beliau. Orang bodoh nak mengeceknya, ya Nabi. Dilarang juga indak sakit hati orang bodoh kan Nabi. Kadang-kadang orang bodoh
kan kurang menghargai kadang-kadang. Tapi kalau ada Nabi sama, bodoh atau tidak. Ba'apulo sifat kedermawanan Nabi dan kemurah hati beliau benar-benar tidak ada tandingannya. Kedermawanan Nabi dan kemurah hati beliau tidak ada tandingannya dong. Beliau dalam hal memberi seperti pemberian orang yang tidak takut miskin. Aja orang yang tidak takut miskin, aja itu Nabi memberi. Kece Ibn Abbas, Nabi SAW adalah orang yang paling dermawan dan lebih dermawan lagi pada bulan Ramadan. Di luar Ramadan Nabi paling dermawan. Kece Ibn Abbas.